Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piriska Nurhapid dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Farmasi angkatan 2020-2021 kelas FM21B. Di sini saya akan meresum kembali materi-materi yang telah disampaikan. ISMA Farmasi disebut dengan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi Indonesia dan merupakan organisasi interuniversitas yang berbasis keprofesian bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Adapun struktur organisasi farmasi terbagi menjadi 5. Badan Pengawas, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Koordinator Wilayah, dan anggota. Adapun pembagian wilayah ISMA Farmasi terbagi menjadi 8. Yang pertama, Korwil Sumatera 1, yang kedua, Korwil Sumatera 2, yang ketiga, Korwil Jabodetabek, yang ketiga, Korwil Priangan, yang kelima, Korwil Joglo Sepur, yang keenam, Korwil Batara Jatim, yang ketujuh, Korwil Kalimantan, yang kedelapan, Korwil Indonesia Timur. Event nasional ISMA Farmasi ada 4. Yang pertama, Rakernas, yang kedua, Rapat Tengah Tahun, yang ketiga, Pramunastikes Borles, yang keempat, Munas Manado. Event wilayah ISMA Farmasi ada 3. Yang pertama, Rakerwil Universitas Pajajaran, yang kedua, Rakerwil Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang ketiga, Muswil Universitas Bakti Kencana. Kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, menurut Hamill dan Kons, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama. Menurut Kunz dan Donald, kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Teori kepemimpinan ada 3, yaitu teori karakter, teori perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Karakteristik pemimpin ada 10. Yang pertama, penyingkapan diri, wawasan, tanggung jawab diri, agen perubahan, pemegang saham, keterampilan mengatasi stres, ekspresi, menjinakkan anomi perusahaan atau organisasi, harmoni. Jenis-jenis kepemimpinan adalah koersif, otoritatif, afiliatif, demokratis, pakai setting, dan coaching. Dari kata mahasiswa ada 2 makna, maha adalah ter dan siswa adalah pelajar. Jadi, dari 2 kata mahasiswa itu adalah terpelajar. Apa sih peran mahasiswa secara teori? Agen perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, moral force. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari farmakon, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Adapun ruang lingkup farmasi, bidang industri, bidang klinis, bidang pemerintahan, bidang pengawasan, obat dan makanan, bidang akademik, bidang komunitas. BIMPI adalah berkala ilmiah mahasiswa farmasi Indonesia yang terbit 6 bulan sekali. BIMPI merupakan jurnal yang dibentuk oleh ISMA Farmasi setelah ada surat keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 152 ET 2012 tentang wajib publikasi ilmiah bagi S1, S2, S3. BIMPI memuat hasil penelitian advertorial, artikel penyegar ilmu farmasi, tinjauan pustaka, laporan khusus, editorial.
Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Ada beberapa jenis persidangan antara lain. Yang pertama, awal sidang paripurna dengan disebut sidang pleno. Yang kedua, sidang paripurna. Yang ketiga, sidang komisi. Peserta sidang farmasi anggota penuh, menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang, mempunyai hak suara dan hak pilih dalam sidang. Yang ketiga, setiap anggota penuh hanya mempunyai satu hak suara. Yang kedua, anggota peninjau, menaati AD ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang, tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih, mempunyai hak bicara dalam sidang dengan persetujuan pemimpin sidang. Istilah dalam persidangan. Yang pertama, pending. Pending adalah memberhentikan sidang sementara dengan menentukan alokasi waktu tanpa harus meninggalkan ruang kecuali dengan persetujuan presidium, maksimal pending 3 kali 5 menit. Yang kedua, scourging atau memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu dengan langsung menetapkan waktu. Yang ketiga, lobbying atau dengan suatu bentuk negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan mempercepat pengambilan keputusan dengan proses pending. Yang keempat, voting atau dengan proses mengambil keputusan dengan suara banyak. Yang kelima, quorum atau dengan jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam suatu persidangan. Yang keenam, opsi, pilihan atau usulan pendapat yang dikemukakan peserta sidang. Yang ketujuh, walkout atau meninggalkan ruang atas kehendak sendiri karena menolak hasil persidangan. Yang ketujuh, interupsi atau mengajukan pendapat mendesak yang harus disampaikan. PK sama dengan meninjau kembali hasil keputusan sebelumnya. Langkah pengambil keputusan, musyawarah mufakat sama dengan mengambil berdasarkan kesepakatan bersama seluruh peserta sidang. Sama dengan apabila dalam musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Voting sama dengan apabila dalam lobbying tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Aturan ketuk palu. 1 kali ketukan palu sama dengan menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang kedua, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin atau keputusan sementara. Yang kedua, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru PK. 2 kali ketukan. Menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau scourging. 3 kali ketukan. Membuka atau menutup sidang secara resmi. Mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Lebih dari 3 kali ketukan, menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. Tugas dan fungsi seorang farmasi adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional produser dan sebagai distributor yang profesional. Keutamaan seorang farmasi dibandingkan profesi kesehatan lainnya adalah hanya seorang farmasi yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasi mempelajari ilmu secara menyeluruh dan farmasi memiliki peluang lapangan kerja yang sangat luas. Perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini mulai dari masa tradisional, masa klinis, masa pasien orient hingga masa farmakeukar. 7 Star of Pharmacy adalah istilah yang diungkapkan World Health Organization (WHO) untuk menggambarkan peran seorang farmasi atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang sering waktu bertambah menjadi 9 Star of Pharmacy. Dicetuskan oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 7 Maret 2014. Peran seorang farmasi dalam menyongsong Indonesia Sehat 2025. Farmasis berperan sebagai 9 Star of Pharmacy. Kedua, menyediakan berbagai jenis sediaan obat yang memiliki nilai mutu tinggi dan berkualitas, di mana nasional maupun internasional. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang merata dan terjangkau kepada seluruh pasien maupun masyarakat luas. Yang keempat, menjadi seorang narasumber yang aktif dalam memberikan pelayanan berupa informasi dan tindakan. Yang kelima, mensosialisasikan tentang hidup sehat untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam hidup sehat.
Strategi seorang farmasi dalam perannya menyongsong Indonesia Sehat 2025. Yang pertama, melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan 9 Star of Pharmacy sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, menemukan solusi untuk melewati setiap ancaman dan tantangan kefarmasian seperti MEA. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan setiap jenis sediaan obat dengan teknologi yang sedang berkembang pesat dunia. Yang keempat, meningkatkan sikap dan perilaku profesionalisme dan bertanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan ilmu dan keterampilannya dalam menjalankan profesinya. Yang keenam, menjadikan profesi farmasi sebagai profesi yang lebih menonjol dan diperhatikan di golongan masyarakat. Yang ketujuh, mengoptimalkan setiap kinerja dalam menjalankan profesinya. 8. Memberikan program-program dengan progres yang tinggi untuk farmasi yang lebih maju. Yang ke-8, menjalin dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan profesi kesehatan lainnya, seperti dokter. Yang ke-10, memberikan pelayanan yang merata ke seluruh kalangan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat. Yang ke-11, memberikan wujud nyata kepada masyarakat. Peran farmasi yang pertama, caregiver. Seorang apoteker merupakan profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata memberi pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku. PP 051 tahun 2009. Caregiver di mana seorang farmasi atau apoteker merupakan sebuah profesi di bidang kesehatan yang care atau peduli. Farmasi yang berinteraksi langsung dengan pasien maupun masyarakat luas meliputi peracikan, pemberian, konseling, konsultasi, visit, dan monitoring. Yang kedua, decision maker. Seorang farmasi harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkup kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas seorang farmasi. Misalnya, mengenai alternatif obat pengganti harus menetapkan orang saat SDM minim dan lain-lain. Kemampuan mengambil keputusan ini tentu saja dimulai dan dilatih sejak kita masih menjadi seorang mahasiswa. Yang ketiga, komunikator. Kemampuan komunikasi yang baik ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayan informasi obat atau PIO, konseling, dan edukasi obat kepada pasien dan lain-lain. Komunikasi yang baik meliputi kemampuan komunikasi verbal, non-verbal, mendengar, dan kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Yang kelima, manajer. Harus dapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Contoh, pekerjaan apoteker sebagai manajer yaitu apoteker menanggung jawab apotek atau yang kelima, leader. Manajer harus mampu mengelola orang-orang dalam timnya agar dapat bergerak menuju kemajuan. Leader selain harus memiliki kemampuan tersebut, ia juga harus dapat menjadi inspirasi dan memberi motivasi bagi anggota tim yang dipimpinnya. Yang keenam, lifelong learner. Harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga diperlukan pembaharuan mengenai pengetahuan dan kemampuan. Misal, penyakit baru yang bermunculan saat ini yang tentunya bakal menjadi tantangan dalam penemuan obat untuk penyakit tersebut. Efek samping suatu obat yang baru diketahui saat ini. Yang ketujuh, teacher. Dituntut harus dapat menjadi pendidik bagi pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi dan kesehatan. Apoteker harus mampu mengedukasi pasien mengenai penggunaan obat yang tepat, mengedukasi masyarakat untuk menggunakan obat secara bijak, dan memberikan edukasi pada tenaga kesehatan lainnya mengenai ilmu farmasi dan obat yang diperlukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang kedelapan, researcher. Dapat menjadi peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Kemampuan menjadi researcher ini tentu sangat berkaitan dengan kemampuan long life learner yang sebelumnya telah dijelaskan. Seiring dengan kemajuan ilmu farmasi dan penemuan penyakit baru, maka pengembangan obat baru menjadi salah satu konsekuensinya. Yang kesembilan, entrepreneur.
Diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu menyejahterakan masyarakat. Dalam kurikulum farmasi, mata kuliah yang mendukung apoteker untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang ke-10, Agent of Positive Change. Seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terbuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan internship profesional. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia, dibentuk di London tahun 1949. Terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariatannya berada di The Hague, Belanda, tergabung dengan kantor VIP. Membership IPSF adalah organizational membership, single membership, affiliated, individual. ISMA Farmasi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. ISMA Farmasi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Pelaksanaan SEP 2 periode, winter November sampai Maret, summer Juni sampai September. Persyaratan lulus LK1 minimal sedang menjalani di perkuliahan di semester 5. Dapat berbahasa Inggris secara aktif atau beberapa bahasa nasional yang dibutuhkan di negara tujuan. Melengkapi semua berkas yang telah ditentukan, memiliki kualifikasi dan keterampilan pada bidang yang dipilih, memiliki paspor aktif hingga kepulangan SEP, menyanggupi untuk berkontribusi dalam SEP, Story Competition, dan SEP Alumni Project. Berkas yang diperlukan, tahap 1, sertifikat LK1, CP format Europass, motivation letter, surat rekomendasi LEM, paspor. Tahap 2, surat pernyataan, surat izin orang tua, dan surat pernyataan.